Silakan. Assalamualaikum. Ada yang minta sumbangan mengambil secara langsung. Baca sendiri apa pakai kaset gitu? Nyaman gitu jadinya akhirnya. Baik saya bicara gimana bos? Dia juga untuk nyari sumbangan masjid. Ini sebuah kesalahan ya, sebuah kesalahan. Karena kita disuruh diam kalau Al-Quran sedang dibaca adalah kita siap mendengarkan, kita semua siap seperti antum kumpul di sini. Tentu antum siap mendengar. Maka di sini saya bacakan ayat Al-Quran misalnya nggak masalah. Gitu. Beda ketika antum semua di sini sedang nunggu qomat. Qomat subuh misalnya, qomat maghrib. Nah, tiba-tiba saya bacakan, tentu saya salah. Tidak pada tempatnya. Gitu ya. Nah, termasuk yang antum tanyakan, salah. Apalagi di jalanan ya. Tentu orang-orang tidak siap. Oleh karena itu nggak mendengar juga nggak masalah. Ya. Maka waktu itu pernah kita bahas tiga macam bid'ah baca Al-Quran. Yang pertama dengan beramai-ramai, ya seperti paduan suara begitu. A'udzubillah, 1, 2. Tapi bukan dalam rangka belajar ya. Lalu rame-rame. Yang kedua, membaca tapi bergotong royong. Gitu ya. Satu ayat, terusin lagi si A, terusin lagi si B, beberapa ayat, terusin lagi si terus sampai akhir. Ini pun bid'ah. Sekali lagi ini bukan dalam rangka belajar ya. Nah yang terakhir tadi yang ditanyakan. Termasuk misalnya masjid ini menyetel, murotal, suaranya kemana-mana, menjelang maghrib, menjelang subuh, menjelang jumatan, jelas itu bid'ah. Nah karena bid'ah, tentu kita tidak wajib untuk mendengarkan. Tidak seperti tadi. Jadi tidak terkena ayat tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan. Ya, tidak termasuk terkena ayat itu. Dan saya kira ini memalukan ya. Artinya kalau kita beri nanti ya terus ya. Ya sekarang banyaknya pengemis, banyaknya pengamen dan itu memalukan karena apa? Karena banyak yang memberi. Coba kalau tidak ada yang memberi, insya Allah nggak ada, kapok. Kapok ngemis, kapok ngamen. Karena banyak yang memberi, maka mereka ketagihan, kesenangan. Akhirnya semangat, ngemis lagi, ngamen lagi, apalagi atas nama agama. Wallahu. Apakah sunnah ketika kita baca Al-Quran melewati ayat tentang surga, kita berdoa memohon masuk surga, begitu pula ketika melewati neraka. Iya, ini bahkan Nabi dalam sholat ya, Nabi dalam sholat. Di luar sholat bagaimana? Tentu mimbabil aula. Ya, lebih-lebih lagi. Disaksikan atau dimakmumi oleh Hudzaifah, setiap kali beliau membaca ayat-ayat tentang surga, beliau minta surga. Setiap kali beliau membaca ayat-ayat tentang neraka, beliau mohon perlindungan kepada Allah dari neraka.
Dan orang yang minta surga 3 kali, surga berdoa kepada Allah 1 kali. Orang yang minta diselamatkan dari neraka 3 kali, neraka minta kepada Allah sekali. Ya. Untuk menjauhkan si fulan ini dari neraka, dari dirinya. Termasuk doa yang kita baca pada saat tahiyat akhir. Ya, bebas. Fakhtar minad doa ma syi'ta, kata Nabi kan. Pilihlah doa yang engkau kehendaki. Berarti tidak hanya yang perlindungan dari 4 hal itu. Ada hal-hal lain. Bolehkah seorang guru ketika mendapati murid yang susah diatur terus dipukul supaya jadi patuh sama guru? Ini salah satu hak guru ya. Sama dengan hak orang tua. Memukul untuk kebaikan. Boleh. Tentu tidak membahayakan. Sakit tapi tidak membahayakan, supaya si anak ini namanya bocah ya. Namanya masih SD, nalarnya belum sempurna. Harus dibarengi rasa takut, sebab kalau nggak takut nggak mau ngapalin. Kalau nggak takut nggak mau belajar, namanya masih SD, namanya masih TK. Maka boleh. Ya, kalau TK barangkali dirayu, kalau kelas 1, kelas 2, SD barangkali masih perlu dirayu. Nah, kelas 5, kelas 6, SMP mungkin tidak dirayu, tapi gimana supaya takut? Ya. Ada aturan yang harus ditaati. Maka guru berhak. Apa yang membuat Rasulullah menangis tentang ayat dibacakan oleh Ibnu Mas'ud tadi? Tentu isinya. Bagaimana beliau nanti akan menjadi saksi. Sementara beliau melihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan seterusnya ngeledek beliau. Ya kan? Betapa ini menghunjam sekali di hati beliau. Dan entah perasaan apa tentu kita tidak tahu. Yang jelas beliau menghayati sekali ayat itu. Dan beliau akan menjadi saksi umat ini. Maka wajar beliau menangis. Gitu ya. Nah, ada kalanya menangis itu karena takut, ada kalanya menangis itu karena saking bahagia. Gitu. Abu Bakar pernah menangis saat diberitahu oleh Nabi bahwa namamu disebut oleh Allah. Nggak mungkin Abu Bakar nangis karena takut, karena sedih. Tentu karena saking bahagianya. Ya. Namaku disebut oleh Allah. Memberikan salam. Ya. Abu Bakar pernah mendapatkan salam dari Allah lewat Nabi SAW. Khadijah juga pernah. Aisyah yang tidak pernah. Aisyah mendapatkan salam bukan dari Allah, tapi dari Jibril. Apa benar kedudukan ponakan sama seperti anak? Kalau masalah mahram, iya. Sama-sama mahram kan? Anak kita mahram, keponakan kita juga mahram. Keponakan kita ya, bukan keponakan istri. Keponakan istri bukan keponakan kita bukan keponakan istri. Ya. Hari ini di negeri kita seolah ada syubhat seperti itu. Keponakan istri ya keponakan kita, bibinya istri ya bibinya kita, enggak. Tidak.
Adapun masalah kewajiban dan seterusnya tentu beda. Anak ya anak, ponakan ya ponakan. Menyamakan yang berbeda adalah dolim. Dolim. Sama dengan membedakan yang sama juga dolim. Maka kalau beda ya kita bedakan, kalau sama kita samakan. Bagaimana hukum melakukan Al-Quran dengan langgam lagu tertentu? Kalau niat tidak boleh. Ya, yang disunnahkan dari Al-Quran adalah kita mengucapkan dengan bagus, indah. Tentu panjang dan pendeknya, makhrajnya, tajwidnya harus benar. Setelah benar, lalu ada indah, ada keindahan. Gimana caranya? Terserah. Pokoknya indah. Nah, supaya indah, saya akan mengikuti bacaan nadanya Syekh Sudais misalnya. Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Menirukan nggak boleh. Ya, jadi harus sendiri-sendiri. Nggak boleh. Ya. Kecuali tanpa sengaja karena memang beliau itu guru kita, tiap hari beliau baca Al-Quran di depan kita, kita mengikuti, ya mau nggak mau ya kan. Tapi kalau sengaja, tidak boleh. Jadi betul-betul masing-masing punya cara sendiri-sendiri untuk memperindah itu. Panjang pendeknya sama, makhrajnya sama, tajwidnya sama. Adapun cara memperindah beda-beda. Nah, kalau pakai langgam ini, langgam itu, bayati, nawa, hijaz, kadang, jelas ini beda. Ada aturan? Nggak ada aturan. Tidak ada aturan. Ya, antum tahu, jangankan para sahabat ya, Rasul saja terkagum-kagum dengan nada suaranya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Saking kagumnya Nabi mengatakan, tenggorokanmu seolah seperti tenggorokan Nabi Daud. Ya. Sampai disamakan dengan keindahan nada suaranya Nabi Daud. Sementara antum tahu Nabi Daud itu kalau melantunkan firman Allah, tentu bukan Al-Quran ya, Zabur ya, itu hewan-hewan yang bersuara itu diam. Gitu kan? Karena saking indahnya, merdunya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari dinyatakan oleh Nabi ada kemiripan suaranya dengan Nabi Daud. Itu Nabi kagum, apalagi sahabat. Tapi nggak ada riwayat. Umar coba-coba ngikutin nada suaranya Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Bakar atau Anas bin Malik atau Abu Hurairah, masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Maka yang kita ikuti adalah panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya, fasihnya. Adapun nada suaranya tidak. Kami masih ikut acara tartilan. Apa tartilan? Baca Al-Quran secara tartil berbarengan begitu. Kalau sudah bukan tahap belajar, hentikan. Kecuali memang masih belajar. Ada beberapa makhraj yang kita kurang pas, tajwid kita kurang pas, lalu kita belajar, lalu dituntun oleh guru, atau mungkin beramai-ramai dalam rangka belajar, boleh. Tapi kalau sudah tidak belajar lagi, udah hentikan. Baca Al-Quran, itu amal sendiri-sendiri. Tidak seperti sholat, bisa berjamaah. Baca Al-Quran tidak ada berjamaah. Wallahu. Ya. Ketika imam surat Al-Fatihah itu ketika wala dhalin, dia membaca
jadi nggak langsung membaca oleh gimana? Ya urusan dia. Kita makmum harus amin dalam menerima. Nah, ketika waktu ya imam baca itu, makmum kan aminnya kapan gitu? Karena dia salah, ya tentu kesalahan nggak usah kita anggap ya. Kita secara umum saja bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Perkara dia kemudian belakangan ya urusan dia. Kesalahan dia kan. Apalagi kan biasanya membaca Rabbik firlinya itu kan nggak terlalu jahar ya. Artinya yang dengar paling ya saf pertama yang deket-deket imam gitu. Saf kesekian kan nggak dengar. Maka ya anggap saja seperti yang lain. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya kita mengucapkan amin. Walaupun tidak bareng dengan imam. Wallahu. Ya. Bagaimana bacaan Al-Quran di acara resepsi kita? Dan kita tahu pada saat resepsi itu tamu masih berdatangan, terus panitia juga sibuk, pasti bisa mendengarkan dengan khusus. Iya, maka yang terbaik nggak usah ya. Butuh dalil juga, apakah akad nikah di zaman Rasul dan para sahabat itu ada bacaan itu? Ketika kita tidak tahu, ya lebih amannya jangan. Ya. Di samping dikhawatirkan seperti yang antum khawatirkan. Ada yang sibuk, ada yang ngobrol, ada yang ini, ada yang itu. Maka akad nikahnya sudah. Akad nikah. Aku nikahkan engkau dan seterusnya. Tidak perlu ada tambahan-tambahan sebelumnya. Sekarang kan banyak ya. Mempelai wanita minta izin ke wali untuk nikah ya, sebelum akad nikah. Ya itu mau udah hari kemarin ya. Masuk baru di situ minta izin. Kalau kata bapaknya jangan itu gimana? Udah pada datang ya. Artinya udah dari kemarin. Udah bukan saatnya. Saat di situ adalah ijab qabul. Bukan mempelai begini begitu. Ya. Sungkeman dan seterusnya. Jangan. Udah ijab qabul. Kasihan tamunya udah pada datang, makanan juga udah pada siap, ya. Iya, dilihatin. Ya. Harus cepat-cepat. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.